Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Siang. Masih semangat? Masih. Ya, jadi hari ini kita akan membahas fikih muamalah kontemporer. Yang mana di semester sebelumnya kalian kan pernah membahas fikih, kemudian ada fikih muamalah. Betul? Mau kita berdoa dulu agar perkuliahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Ya, berikutnya saya akan mengabsensi kehadiran mahasiswa sekalian. Nur Sa'adadina Zulbadiyah Rahmat, Anita Rilyati, Hadir. Nur Haliza, Hadir. Ahmad Zikri Ramadan. Ada yang tahu maksud dari 3 foto ini? Ada yang bisa menjelaskan lah? Mungkin 1 orang, 2 orang, 3 orang, ini apa? Ini, terus ini. Ada yang tahu? Yang fikih muamalah tanpa kontemporer yang mana? Yang pertama, ya, ini fikih muamalah secara klasik, di mana ada penjual dan pembeli. Kalau di tengah itu sudah merambah kepada dunia digitalisasi, yang mana ini fikih muamalah kontemporer. Nah, jadi orang di rumah bisa klik-klik pakai jari, bisa belanja. Ini. Kemudian ini apa? Ada yang tahu? Pembayaran pakai QRIS. Ya, di sini orang bayar cuma cukup menempelkan HP dan saldonya akan terpotong. Ya, bagian dari 2 ini adalah fikih muamalah kontemporer. Kenapa kita perlu belajar fikih muamalah kontemporer? Karena dengan seiring perkembangan zaman, semua transaksi yang pernah tercatat di dalam mungkin manuskrip atau Al-Quran sekarang sudah berbeda dimensinya. Ada yang mengatakan istilahnya sekarang itu berbelanja di atas awan. Ya, 1 orang dari pulau sini, misalnya dari Pulau Kalimantan dan Pulau Bali, orang tetap bisa bertransaksi. Nah, itu kan belum pernah terjadi di masa Rasulullah atau di masa sahabat, di masa klasik. Seperti contohnya ini, kalau zaman dulu orang harus berbelanja tatap muka. Kalau sekarang bisa saling dari berjauh-jauhan sudah bisa bertransaksi. Berikutnya judul mata kuliah kita fikih muamalah kontemporer. Ya, berikutnya untuk ada definisi. Saya minta 1 orang untuk membacakan. Anita tolong bacakan secara etimologis dan Siti Rafiah secara terminologis. Definisi berdasarkan etimologis, fikih berarti pemahaman yang mendalam. Muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang berarti berinteraksi atau berhubungan dalam kehidupan sosial. Kontemporer berasal dari bahasa Latin contemporaneous yang berarti masa kini atau kekinian. Secara terminologis, yaitu sebuah cabang ilmu fikih yang berupaya memahami, merumuskan, dan menetapkan hukum Islam terhadap bentuk-bentuk interaksi atau muamalah modern yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, dan pendekatan istihad berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, serta memperhatikan maqasid syariat atau tujuan-tujuan syariat dalam konteks sosial dan ekonomi masa kini. Ya, itu definisi secara etimologis dan terminologis, secara istilah atau dan secara bahasa. Tolong 1 orang sederhanakan dari bahasa ini, apa sederhananya? Jadi fikih muamalah kontemporer ini bisa dipahami dengan alat bertransaksi dengan hubungan kehidupan sosial, yang mana berkembangnya zaman dengan online bisa
kedua-duanya benar, bisa kita sederhanakan sebagai jalan untuk memperoleh suatu hukum yang mana hukum sebelumnya tidak pernah ditemukan, lebih khusus pada bidang muamalah modern. Berikutnya kita akan membahas urgensi. Kenapa kita perlu mempelajari fikih muamalah kontemporer? Yaitu perkembangan zaman dan teknologi yang telah melahirkan bentuk transaksi baru yang tidak dikenal di masa klasik. Oleh karena itu, fikih muamalah kontemporer hadir sebagai respon terhadap perubahan agar umat Islam tetap menjalankan aktivitas ekonomi secara syar'i di era modern. Ya. Dari kalian pernah ada yang belanja online? Pernah semuanya. Yakin belanja online-nya itu halal? Itu bagaimana? Tahu? Yakin lah apa yang dibelanjakan itu halal itu kan? Dari mana yakinnya? Dari mana tahunya? Yakin? Dari mana? Dari review? Dari mana lagi? Selain itu deskripsi. Oke. Ya, itulah apa yang kalian sampaikan. Sebenarnya apa yang sudah kita bahas juga. Slide ini sebenarnya panjang, bisa diambil dari 3 saja. Yang pertama, fikih muamalah kontemporer itu elastis atau fleksibel. Artinya dia menyesuaikan atau tidak kaku dengan transaksi kehidupan, transaksi muamalah modern. 2. Tetap berlandaskan pada maqasid syariah. Artinya apa? Walaupun era sudah modern, transaksi muamalah tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, yang lebih penting itu terbuka terhadap ijtihad. Artinya apa? Misalnya ada transaksi baru, contoh tadi belanja online yang mana dulu belum pernah ada. Kalau tidak memuat ruang terhadap ijtihad ini, maka kita akan tetap mengatakan jual beli online itu haram. Nah, dan makanya diperlukan adanya ruang ijtihad. Kenapa jual beli online itu disebabkan menjadi boleh? Contoh, satu, barangnya spesifikasinya jelas, penjualannya jelas, pembelinya jelas. Habis itu waktu pengirimannya juga jelas. Walaupun terlambat 1 atau 2 hari sebenarnya tidak masalah. Kemudian kita berbicara fikih muamalah, tidak akan pernah lepas dari yang namanya dasar hukum. Seseorang mengambil hukum, misalnya hukum jual beli halal, harus ada dasar hukumnya. Satu, dasar hukumnya itu ada Al-Quran, kemudian ada hadis, juga ada ijma dan qiyas. Kemudian 4, ada fatwa ulama dan lembaga keuangan syariah. Contohnya ada DSN MUI, ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan Basnas. Pertama, kembali lagi ke menjelaskan tadi, yang mana barangnya harus jelas. Misalnya Anita beli baju, beli dress misalnya kan, warnanya harus pink kayak gitu, pink sesuai apa yang mau, pink, harganya juga jelas. Misalnya 100.000 dapat 3, harus jelas itu. Tidak tiba-tiba datang 100.000 dapat 1, itu ketidakjelasan namanya. Terus juga, kalaupun dia bayarnya cicil, ya tidak ada yang namanya penambahan pembayaran. Itu makanya ada namanya larangan riba. Misalnya Anita berada di Pulau Kalimantan, Dela berada di Pulau Sumatera, tapi bayar pakai kris masih halal apa enggak? Masih boleh apa enggak? Masih boleh. Kenapa? Kenapa? Karena secara langsung satu waktu, tidak satu majelis di satu tempat ya tidak masalah kan. Satu waktunya di hari itu juga, dilaksanakan pada saat itu juga. Ya, pembahasan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah perjanjian dan akad. Jenis-jenis akad kontemporer, ada murabahah, di mana ada jual beli dengan keuntungan, ada ijarah atau sewa menyewa, musyarakah,
persekutuan, biasanya kalau yang lebih mudah disebutkan itu koperasi. Habis itu ada kombinasi akad atau hybrid akad, di mana ada dalam satu transaksi itu terjadi dua akad. Ada ekonomi kreatif dan sosial. Ada wakaf produktif, zakat perusahaan, donasi digital, dan pengelolaan dana sosial Islam. Untuk tantangan dan peluang, ulun minta Zikri membacakan. Tantangan dan peluang bikin muamalah kontemporer. Pertama, tantangannya itu ketertinggalan regulasi dari perkembangan teknologi, lalu kurangnya literasi ekonomi syariah di masyarakat, dan perbedaan pendapat antar ulama dalam masalah baru. Lalu peluangnya, penguatan industri halal dan ekonomi syariah global, lalu pengembangan produk keuangan kreatif yang sesuai syariah, dan pendidikan dan dakwah ekonomi syariah semakin luas. Ya, kita membahas pertama itu adalah tantangan. Tantangannya apa? Fikih muamalah kontemporer itu ketertinggalan regulasi. Seperti ada contohnya di perbankan syariah yang misalkan ada produk harus menunggu regulasi dulu baru bisa jalan produknya. Habis itu kurangnya literasi ekonomi syariah di masyarakat. Masyarakat kita khususnya belum banyak yang mengetahui apa itu ekonomi syariah. Mungkin sebagian hanya tahu ada bank syariah saja. Itu pun masih persepsinya masih sama. Terus ada perbedaan antar ulama dalam masalah baru. Iya, ini tadi. Ada yang mengatakan jual beli online itu masih tidak boleh. Ada yang mengatakan masih boleh. Itu menjadi tantangan tersendiri di ekonomi di Terus peluangnya apa? Peluang dari fikih muamalah kontemporer itu bisa menjadi penguat industri halal dan ekonomi syariah secara global. Dengan kita belajar fikih muamalah kontemporer, kita bisa masuk di industri halal dan ekonomi syariah secara global. Kemudian pengembangan keuangan kreatif yang sesuai syariah. Terus pendidikan dakwah ekonomi syariah semakin luas. Artinya apa? Semakin banyak sarjana-sarjana di ekonomi syariah yang berfokus pada fikih muamalah kontemporer, maka dakwah ekonomi syariah ini akan menjadi lebih luas. Jadi hari ini kita bukan sekedar belajar hukum saja, tapi kita mengetahui bagaimana transaksi-transaksi modern itu bisa menjadi halal dengan fikih muamalah kontemporer. Oke. Saya minta untuk minggu depan ada satu tugas yang mana untuk mahasiswa cari tahu satu produk atau jenis apa itu transaksi keuangan kontemporer yang ada di daerah kalian atau yang kalian tahu yang terjadi real atau yang sedang viral ada di bank syariah misalnya itu apa itu cicilan-cicilan yang bling-bling itu. Ya, terima kasih. Saya cukupkan untuk hari ini. Kembali lagi seperti di awal karena dimulai dengan doa, kita akhiri dengan doa juga agar kuliah kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.